Bab 476 Harta Karun Legendaris. Lin Yu sedikit terkejut, namun ia tidak terburu-buru untuk bertanya. Ia berencana untuk mengamati terlebih dahulu. Di saat yang sama, ia menjadi sangat tertarik dengan koleksi yang akan dilelang malam ini. Jika koleksi ini lebih berharga daripada jangkrik emas dan daun giok dinasti Ming, maka dia benar-benar melakukan hal yang benar malam ini. Semua orang tahu bahwa jangkrik emas dan daun giok yang sebelumnya ditemukan di Gunung Wufeng di negara kita ditetapkan sebagai harta nasional, dan jangkrik emas dan daun giok ini merupakan harta karun yang hilang ke luar negeri pada tahun itu, baik dari segi penampilan dan materinya, tidak kalah dengan harta nasional itu, jadi jika ada teman yang menyukainya, jangan lewatkan kesempatan ini. Kepala pelayan gendut itu berkata sambil tersenyum, sesuai dengan harga penjual, harga awal untuk koleksi ini adalah 50 juta, dan kenaikan harga 5 juta. Sekarang mulai menawar. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan segera menjatuhkan palu. 60 juta, 80 juta, 120 juta. Orang-orang di bawah segera menyebutkan harganya, bersemangat, dan jelas ingin mendapatkan jangkrik emas dan daun giok ini. Lin Yu melirik He Qingwu yang berdiri di samping, dan melihat bahwa dia tersenyum dan tenang, dan sepertinya tidak tertarik dengan pelelangan. Awalnya, Lin Yu ingin mengingatkannya, tetapi setelah harga koleksinya naik ke tingkat tertentu, Lin Yu merasa tidak ada gunanya menawar, jadi dia tidak berbicara. Pada akhirnya, jangkrik emas dan daun giok terjual seharga 320 juta, dan kepala pelayan gemuk itu kemudian memanggil koleksi lainnya, yaitu vas bola langit biru, yang juga merupakan harta nasional istana musim panas lama tahun itu menyebar dan hilang, tapi saya tidak menyangka akan muncul di lelang kali ini. Lin Yu terkejut, siapa pemilik istana ini? Hanya dari penjual yang dia kenal, dia bisa menebak bahwa pemilik ini jelas bukan manusia. Bahkan koneksi pemilik manor tidak terbatas pada negaranya saja. Ia mungkin juga memiliki jaringan koneksi yang sangat besar di luar negeri. Lin Yu bahkan mulai bertanya-tanya apakah dia orang Tionghoa. Meski gaya dekorasi rumahnya bergaya tradisional Tiongkok, bukan berarti dia orang Tionghoa. Kali ini, He Qingwu masih belum berniat menjual koleksi ini. Dia masih terlihat tenang dan diam-diam mendengarkan kutipan orang lain. Di sisi lain, lelaki tua dari keluarga Chu di samping sangat gembira saat melihat botol porselen ini. Sebelum dia bisa berkata apa-apa, Chu Yunxi yang bijaksana segera menaikkan harga dan ingin membeli botol itu dan memberikannya kepada kakeknya sebagai hadiah. Orang lain yang tertarik dengan botol ini juga mengikuti penawarannya, namun melihat Chu Yunxi terus mengikuti harganya dan mengetahui bahwa Chu Yunxi bertekad untuk mendapatkan koleksi ini, mereka tidak mengikuti harganya lagi, mereka telah menyinggung perasaan Chu keluarga melawan mereka. Tidak ada manfaatnya, dan ini dianggap sebagai bantuan yang mereka jual kepada keluarga Chu. Pada akhirnya, vas bola langit biru hanya dijual dengan harga 80 juta. Chu Yunxi masuk akal. Dia berdiri dan tersenyum kepada semua orang dan berkata, "Terima kasih, senior, atas kerendahan hati Anda." Chu Yunxi meliriknya, matanya penuh rasa jijik. Meskipun mereka sangat tidak menyukai Chu Yunxi, mereka tidak berdaya. Koleksi berikutnya semuanya sangat berharga, tetapi He Qingwu tidak menawar satu pun dari koleksi tersebut. Jelas, tidak satu pun dari koleksi ini yang dapat menggerakkan hatinya. Lin Yu juga melihat saat ini bahwa He Qingwu jelas ada di sini untuk koleksi terakhir kali ini. Setelah semua koleksi ini dilelang, kepala pelayan gemuk itu tersenyum dan berkata, koleksi berikutnya adalah koleksi yang paling dinantikan semua orang, dan juga merupakan koleksi paling berharga dalam lelang kami. Semua orang pasti pernah mendengar tentang legendanya, jadi saya tidak akan bicara lebih banyak, ayo langsung ke pelelangan. Begitu dia selesai berbicara, dia segera memberi isyarat kepada pria berbaju hitam yang berdiri di bawah panggung dua pembantu dan berjalan cepat ke belakang panggung. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang tiba-tiba menjadi bersemangat, berbicara dengan suara pelan, dengan harapan besar di wajah mereka. Lin Yu tiba-tiba menjadi tertarik dan menatap kepala pelayan gemuk itu dengan mata menyipit. Dia tidak tahu apakah yang dia bicarakan benar-benar memiliki banyak latar belakang, atau apakah dia membodohi dirinya sendiri. Lagi pula,
Tidak jarang hal-hal seperti sengaja dilebih-lebihkan dalam pelelangan untuk meningkatkan nilai peninggalan budaya. Tidak lama kemudian para pria berbaju hitam itu pergi, mereka kembali membawa sebuah benda yang dilapisi kain merah. Setelah naik ke atas panggung, mereka meletakkannya dengan hormat di atas panggung. Semuanya, lihat, kepala pelayan gemuk itu menyeringai, lalu mengulurkan tangannya yang berdaging untuk mengambil kain merah, lalu mengangkatnya, dan melihat kain hijau setinggi sekitar 20 atau 30 cm terlihat di nampan di bawah. Lin Yu sedikit terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa yang disebut harta karun tertinggi adalah tripod bermata 3 yang jelek. Dia tidak bisa melihat jejak lampu hijau dari tripod ini, dan dilihat dari bahannya, sepertinya tripod ini tidak terbuat dari perunggu, jadi hampir tidak memiliki nilai koleksi yang bagus. Namun yang benar-benar berbeda dari reaksinya adalah orang-orang di bawah langsung bersemangat dan menjulurkan leher untuk melihat ke panggung. He Qingwu, yang awalnya tampak tenang, tiba-tiba menjadi energik, matanya bersinar terang, dan dia melihat tripod bermata 3 di atas panggung tanpa berkedip, jelas dengan penuh minat. He Ziqin dan He Ziheng juga terlihat bersemangat, saling melirik, lalu mengangguk dengan berat. Kuali Raja Ilahi, apakah ini kuali Raja Ilahi yang legendaris? Sepertinya begitu. Pasti begitu, tidak mungkin salah. Dikatakan bahwa Genghis Khan menggunakannya untuk memperluas wilayah dan tidak terkalahkan, dan Li Zicheng menggunakannya untuk menaklukkan pertanyaan, apakah ini benar atau salah. Saya telah mendengar bahwa benar bahwa Li Zicheng kehilangan kuali Raja Dewa tidak lama setelah dia menjadi kaisar, jadi mimpinya menjadi seorang kaisar telah terbangun. Kuali Raja Ilahi jatuh ke tangan Huang Taiji, dan begitulah dinasti Qing terbentuk. Sungguh atau tidak, ini semua hanyalah legenda. Orang-orang di bawah membicarakannya. Ekspresi Lin Yu sedikit berubah ketika dia mendengar apa yang mereka katakan, dan kemudian dia tiba-tiba menoleh dan melihat tripod bermata 3 di atas meja. Kuali Raja Ilahi. Ini sebenarnya kuali Raja Dewa yang legendaris. Untuk mengenang nenek moyangnya, ia juga memiliki pengetahuan tentang kuali Raja Ilahi, namun semuanya berasal dari buku sejarah. Konon kuali Raja Ilahi dapat memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan bumi, dapat mengubah nasib manusia, dan dapat mengubah nasib manusia, dan dapat menjaga kesejahteraan keluarga. Dalam sejarah, semua orang yang memperoleh kuali Raja Dewa ini adalah orang kaya atau bangsawan, makmur dan sejahtera. Yang paling terkenal di antara mereka adalah Genghis Khan, Li Zicheng dan Huang Taiji. Setelah Ding, dia menjadi orang yang paling berkuasa saat itu. Namun, ini hanyalah legenda yang dilebih-lebihkan dari generasi selanjutnya, dan tidak ada catatan nyata. Oleh karena itu, dalam pandangan Lin Yu, kuali Raja Dewa ini paling banter merupakan simbol makna yang indah, dan tidak seajaib legenda tersebut, sama sekali. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti alasan mengapa He Ziqin dan He Qingwu sama-sama ingin mendapatkan kuali Raja Dewa ini. Jelas, mereka juga ingin menjaga kesejahteraan keluarga mereka. Meskipun mereka juga tahu bahwa mengandalkan kuali Raja Ilahi untuk mengubah rejeki adalah hal yang tidak masuk akal, setidaknya bagi mereka, kuali Raja Ilahi ini memiliki makna yang indah dan semacam kenyamanan. Tentu saja, alasan mengapa mereka menginginkan kuali Raja Ilahi ini juga karena mentalitas bersaing. Jika tidak ada keluarga di ibu kota yang menginginkan kuali Raja Ilahi ini, tentu saja mereka tidak akan tertarik. Justru karena semua keluarga besar di ibu kota ingin mendapatkan kuali Raja Ilahi ini, maka kemampuannya menjadi mistis, dan juga merangsang mentalitas bersaing keluarga He. Terlepas dari bermanfaat atau tidaknya benda tersebut, setidaknya jika mendapatkannya lebih baik daripada jika orang lain mendapatkannya. Orang tua dari keluarga Chu jelas memiliki mentalitas yang sama. Setelah melihat kuali Raja Dewa, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang hampir serakah. Chu Xilian dan Chu Yunxi di sampingnya juga bersemangat dan berharap mereka bisa bergegas maju dan mengambil tripodnya kembali. Lin Yu tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, tripod ini biasa saja dan tidak ada yang istimewa sama sekali. Terlebih lagi, apa yang disebut kuali Raja Ilahi hanyalah sebuah legenda, dan belum diketahui secara pasti apakah itu benar-benar ada. Selain itu, kuali Raja Dewa ini tidak memiliki lampu hijau sama sekali,
jadi kemungkinan besar palsu. Faktanya, tidak ada yang tahu apakah legenda tentang kuali Raja Ilahi ini benar atau salah. Namun, kuali Raja Ilahi ini memang memiliki kualitas yang luar biasa dan bahkan ajaib. Kepala pelayan gemuk itu berkata sambil tersenyum, selanjutnya, aku akan menunjukkannya pada semua orang. Bab 477 Jika ada yang bisa mengatakan kebenaran dari kebohongan. Begitu dia selesai berbicara, dia melambai kepada seorang pria berbaju hitam di sampingnya. Pria berbaju hitam itu sudah siap. Dia membawa kompas emas baru di tangannya dan menyerahkannya kepada kepala pelayan yang gemuk. Selanjutnya, silakan lihat. Kepala pelayan gemuk itu tersenyum, lalu segera meletakkan kompas di tangannya di depan kuali Raja Dewa. Penunjuk di kompas sepertinya merasakan kekuatan eksternal dan tiba-tiba berputar dengan cepat. Terjadi keributan di bawah panggung, dan semua orang terkejut dan mulai berbicara lagi. Kepala pelayan yang gemuk itu tersenyum dan tampak sangat puas dengan reaksi semua orang. Lin Yu juga melirik ke arah kuali Raja Dewa dengan rasa ingin tahu, dan kemudian dia terkejut. Di matanya, kuali Raja Dewa, yang awalnya tidak terlihat istimewa, sebenarnya memancarkan lapisan cahaya kuning. Sepertinya kuali Raja Ilahi ini memang tidak lebih baik dari benda biasa. He Ziqin di samping sangat bersemangat saat melihat pemandangan ini. Dilihat dari fakta bahwa ia dapat mengaktifkan kompas dengan kekuatan aneh, kuali Raja Ilahi ini jelas merupakan benda ilahi. Tuan He juga penuh energi, menatap kuali Raja Dewa dengan mata membara. Orang tua dan keturunannya dari keluarga Chu tampak semakin bersemangat, dan bahkan tidak sabar untuk mulai menawar. Yan Binghe, yang duduk di sebelah Tuan Chu, bahkan lebih bersemangat. Dia berdiri dengan tubuh yang sedikit gemuk, membungkuk dan menegakkan lehernya untuk melihat kuali Raja Dewa di atas meja, matanya terbuka lebar seperti orang lapar, serigala setelah melihat daging. Guang, dan bergumam di mulutnya pada saat yang sama, jadi ini adalah kuali Raja Dewa, itu benar. Benar senjata dewa, itu benar-benar senjata dewa. Dia sepertinya mengenali fitur-fitur khusus dari God King Cauldron. Tuan Yan, maksudmu kuali Raja Dewa ini benar-benar asli? Chu Xilian bertanya dengan penuh semangat. Seharusnya begitu, tapi jaraknya agak jauh dan aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kata Yan Binghe bersemangat, matanya berbinar. Itu mudah untuk dikatakan. Pada saat ini, Chu Xilian berdiri, tersenyum dan dengan bercanda berkata kepada kepala pelayan yang gemuk, Direktur Sima, kuali Raja Dewa ini memang terlihat luar biasa, tetapi apakah itu benar atau salah, kami tidak dapat membuatnya kesimpulan yang lengkap sekarang, mungkin ada sesuatu di kompasmu, kan? Ya, semua orang langsung tertawa dan setuju. Kepala Chu, apa maksudmu? Melihat kata-kata Chu Xilian tidak tajam, kepala pelayan gemuk itu membungkuk dan bertanya pada Chu Xilian sambil tersenyum. Maksud saya sangat sederhana, setidaknya Anda dapat meminta kami mencari beberapa ahli untuk melakukan penilaian. Chu Xilian berkata sambil tersenyum, kebetulan banyak orang yang datang ke pelelangan malam ini adalah penggemar dan ahli dalam bidang barang antik, yang dapat dianggap memberi setiap orang kesempatan untuk mendekati benda ajaib itu. Ya, Ketua Chu benar, Anda harus membiarkan kami melihatnya. Benar, ini berbeda dari barang antik sebelumnya, yang ini legendaris. Bahkan jika Anda pergi ke agen penilai, Anda tidak akan berani membuat kesimpulan. Petik 2. Ya, ini kesempatan langka, mari kita lihat. Segera mulai berteriak, mereka sangat bersemangat, mereka tahu mereka ingin mengambil gambar. Artefak ini sama sekali tidak mudah diperoleh, tetapi meskipun mereka diizinkan naik ke sana dan melihat-lihat, mereka akan puas. Ketika kepala pelayan gemuk melihat ini, dia tiba-tiba terlihat malu dan berkata sambil tersenyum, semuanya, harap bersabar dan bersabar. Bukannya saya tidak ingin semua orang melihatnya, tapi benda ini terlalu berharga. Semua orang harus datang dan lihatlah. Belum lagi membuang-buang waktu, dan jika sesuatu terjadi, saya tidak tahan. Apa yang dikatakan Direktur Sima sangat relevan. Chu Xilian mengangguk dan setuju, lihat, banyak sekali dari kita yang pergi sekilas, saya melihatnya. Memang memakan waktu cukup lama, dan memang mudah untuk membuat kesalahan. Lagi pula,
Direktur Sima bukanlah penjual sebenarnya dari artefak ini Sima. Izinkan saya memberi saran. Apa pendapat Anda tentang kami mengirimkan perwakilan ahli ke panggung untuk membantu kami? Petik 2. Oke, ya, saya setuju. Tanda seru petik 2, sudah diakui oleh semua orang. Saya bersedia menjadi perwakilan ini dan naik ke panggung untuk membantu Anda dalam penilaian. Pada saat ini, seorang pria parubaya berkacamata tebal berdiri dan berkata dengan bangga, nama saya Shen Wenhui, dan saya adalah wakilnya. Direktur Pusat Sertifikasi Kualifikasi Pusat Konsultasi Informasi Peninggalan Budaya Tiongkok. Pustakawan Penelitian Asosiasi. Saya pikir orang yang duduk di sini adalah yang paling memenuhi syarat untuk naik dan menilai budaya perunggu dinasti Shang, bukan? Dia mengatakan ini dengan arogan, dan penuh percaya diri. Namun, ketika semua orang yang duduk di sini mendengar tentang identitasnya, mereka cukup mengenalinya dan merasa sangat cocok baginya untuk pergi. Saudara Shen, sudah lama tidak bertemu. Pada saat ini, Yan Binghe berdiri perlahan dan menatap Shen Wenhui. Jelas sekali bahwa dia dan Shen Wenhui adalah kenalan lama. Oh, Tuan Yan. Shen Wenhui terkejut saat melihat ekspresi Yan Binghe, dan dia cukup terkejut. Ternyata dia baru mengetahui bahwa Yan Binghe juga hadir. Saudara Shen, meskipun Anda berada di puncak Tiongkok dalam hal penelitian budaya perunggu, kuali Raja Dewa ini berasal dari periode budaya Yanxiao. Saya pikir, dalam hal ini, saya khawatir saya akan mengalahkan Anda. Tertawa. Oh, ini lebih dari sekadar kemenangan. Tuan Yan, Anda terlalu memuji saya. Saya tidak tahu Anda ada di sini. Saya benar-benar kasar sekarang. Karena Anda ada di sini hari ini, tentu saja adalah hal yang paling pantas bagi Anda untuk pergi, naik dan menilainya. Sikap Shen Wenhui dia tersenyum hormat pada Yan Binghe dan berkata, kemampuan Yan Binghe memang lebih kuat darinya, dan pengaruhnya di industri bahkan internasional jauh lebih besar darinya, jadi wajar saja jika dia tidak berani bersaing dengan Yan Binghe untuk kualifikasi ini sesuatu terjadi di masa depan. Saudara Shen, terima kasih. Yan Binghe melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dia pikir dia akan bersikap rendah hati, tetapi tanpa diduga dia kemudian mengangkat kepalanya dan dengan bangga berkata kepada semua orang, tetapi apa yang dikatakan Saudara Wenhui itu benar, tidak saya akan menyembunyikannya dari semua orang, tetapi tripod ini adalah artefak legendaris. Belum ada yang melihat penampakan aslinya, dan tentu saja tidak ada yang bisa mengidentifikasi keasliannya. Saya memiliki pemahaman tertentu tentangnya, jadi jika ada orang di dunia yang dapat mengidentifikasinya, itu pasti saya, Yan Binghe. Saya akan naik dan melakukan identifikasi untuk Anda, semua orang tidak keberatan. Petik 2. Semua orang mengangguk setuju. Orang-orang seperti mereka yang menyukai barang antik tentu pernah mendengar nama Yan Binghe. Banyak orang yang masih ingin meminta nasihatnya setelah pelelangan. Apalagi Yan Binghe adalah seseorang yang diundang oleh keluarga Chu. Terima kasih atas dukunganmu, lalu aku akan naik dan mencarimu. Yan Binghe tersenyum dan memeluk semua orang, lalu berbalik untuk berjalan ke atas panggung, tetapi saat ini dia sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, menepuk-nepuknya kepala dan berkata, ngomong-ngomong, saya baru ingat sesuatu. Sepertinya ada ahli yang lebih baik dari saya di sini hari ini. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tempat tiba-tiba menjadi terkejut bahwa Yan Binghe ada di dalam lingkaran. Dia sudah berada di level Master Top. Belum lagi melampaui dia, hanya ada sedikit orang yang bisa setenar dia, jadi mereka pasti terkejut. Saya tidak menyangka ada orang di sini hari ini yang bisa membuat Yan Binghe merasa rendah diri. Lin Yu juga sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Tuan Yan, yang memiliki mata lebih tinggi dari miliknya, tiba-tiba menjadi rendah hati pada saat ini. Apa yang tidak diharapkan Lin Yu adalah Tuan Yan menghampirinya pada detik berikutnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan He, kan? Keluarga He awalnya mempekerjakan saya untuk membantu mereka memeriksa, tetapi kemudian Tuan He menggantikannya dengan kamu. Jika kamu memilihku, itu berarti levelmu lebih tinggi dariku. Apa profesimu dan kemana kamu ingin pergi? Ada nada sarkasme dalam nada bicaranya. Aku masih merenungi apa yang terjadi ini, sore. Baru pada
Saat itulah Lin Yu mengetahui bahwa Tuan Yan datang untuk menggodanya dengan sengaja, tetapi dia tidak marah dan berkata dengan tenang, saya tidak dapat berbicara tentang Gao. Saya seorang dokter dan saya membuka klinik medis bernama Hui Sengtang. Di tempat tersebut tertawa terbahak-bahak ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yu, dan mereka semua melihat bahwa Tuan Yan sengaja mengejek Lin Yu. Mereka hanya berkata, bagaimana pemuda seperti itu bisa menjadi ahli barang antik. Meskipun beberapa orang yang duduk di sini pernah mendengar tentang Hui Sengtang dan mengetahui bahwa Lin Yu adalah seorang dokter ajaib, hal ini tidak menghalangi ejekan mereka sama sekali. Dokter, apakah Anda hanya akan menjadi dokter Anda? Anda pergi ke dunia antik untuk berpura-pura serigala berekor besar. Mereka juga sangat bingung karena lelaki tua dari keluarga He meminta seorang pemuda seperti Lin Yu untuk memeriksa sesuatu. Tampaknya lelaki tua itu sudah sangat tua untuk melakukan hal bodoh seperti itu. He Ziqin, yang berada di samping, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa ketika mendengar ejekan orang-orang. Wajahnya sangat muram dan jelek, dan hatinya dipenuhi amarah. Namun, Tuan He tampak acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, Jiarong, karena Tuan Yan mengakui bahwa dia tidak sebaik Anda, maka naiklah dan lakukan penilaian untuk semua orang. Ekspresi Tuan Yan berubah ketika dia mendengar ini, berkata. Dengan tergesa-gesa, Tuan He, tidak bisakah Anda mendengar kata-kata yang baik? Jika anak ini naik untuk melihatnya, lebih baik mencari anak berusia 3 tahun untuk naik dan membodohinya secara membabi buta. Saat kata-kata itu jatuh, Tuan Yan segera bergegas. Di atas meja, dia mengangguk ke kepala pelayan yang gemuk, lalu meminta sepasang sarung tangan, dengan hati-hati mengambil kuali Raja Dewa dari nampan, dan memeriksanya dengan cermat dari wajahnya, dan matanya kegembiraan yang tak terlukiskan. Bagaimana? Tuan Yan, apakah artefak ini asli? Kepala pelayan gemuk itu tersenyum percaya diri, bahkan jika kita meminjam 10 keberanian kita tidak akan berani membodohi semua orang di sini. 1. Kuali Raja Dewa, lihat pengerjaan dan teksturnya, pasti asli. Yan Binghe berkata sambil pamer, kuali Raja Dewa ini adalah wadah pengorbanan dari zaman kebudayaan Yang Xiao, dan merupakan salah satu dari kuali Raja Dewa. Tembikar lukisan Yang Xiao, ini adalah mahakarya dan produk berkualitas tinggi. Pola melingkar yang terukir di atasnya adalah matahari. Itu adalah benda suci yang digunakan untuk memuja langit pada waktu itu disebut Huaxia. Kuali pertama tidak berlebihan. Tuan He, apakah Anda ingin naik dan melihat untuk memastikan apakah kuali ini asli? Petik 2. Pada saat ini, Tuan He tiba-tiba berbalik. Kepala itu bergegas ke Lin Yu dan berkata, sebenarnya, dia mengundang Lin Yu ke sini malam ini hanya untuk saat ini. Yang dia inginkan adalah agar Lin Yu membantunya membedakan keaslian ini, tripod. Meskipun kepala pelayan yang gemuk mengatakan bahwa hanya satu orang yang akan naik untuk melihatnya, jika He Qingwu mengatakan sesuatu, kepala pelayan yang gemuk tidak akan berani untuk tidak memberinya kehormatan. Tidak perlu. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, saya sudah membedakan keaslian tripod ini. Bab 478 pasti menang. Begitu dia selesai berbicara, saudara laki-laki He Ziqin dan He Ziheng di samping tiba-tiba terkejut. Mereka memandang Lin Yu dengan heran, sedikit mengernyit, jelas tidak senang. Mengesankan sekali bukan? Hanya dengan melihat sekilas ke arah penontonnya saja sudah bisa dipastikan apakah kuali ini asli atau tidak. Lagi pula, ini bukanlah koleksi barang antik biasa. Banyak pecinta barang antik yang belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Tuan He sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Lin Yu dengan hati-hati dan berkata, apakah Anda yakin? Apakah Anda ingin naik dan melihat lebih dekat? Petik 2. Dan berkata, ini memang benar. Kamu selalu bisa mendapatkan artikel asli. He Ziqin di sampingnya tertawa marah ketika mendengar ini, dan memutar matanya tanpa daya asli. Terlebih lagi, setelah menahannya untuk waktu yang lama, Lin Yu hanya berhasil mengatakan sesuatu tentang memulainya, dan tidak ada pendapat lain. Oke, He Qingwu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, kamu tidak mempercayai mereka yang mempekerjakanmu, dan kamu tidak mempercayai mereka yang meragukanmu. Tuan He, karena Anda mengatakan Anda tahu Feng Shui,
saya ingin bertanya kepada Anda, jika kami memotret kuali Raja Dewa ini, apakah Anda tahu cara menggunakannya? He Ziqin menoleh untuk melihat ke arah Lin Yu dan mengerutkan kening. Ini, aku tidak terlalu yakin, mari kita tunggu sampai kita mengambil fotonya dan aku akan melakukan penelitian. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tapi ingatan nenek moyangnya tentang cara menggunakan artefak ini sangat banyak sehingga dia tidak tahu harus memberi tahu yang mana kepada He Ziqin. Dan tugas utamanya sekarang adalah apakah keluarga He bisa memotret tripod ini. Adapun cara menggunakannya, itu urusannya nanti. He Ziqin tidak bisa menahan cibiran ketika mendengar ini, lalu menghela nafas tak berdaya dan mengabaikan Lin Yu lagi. Bos, aku sudah memberitahumu sejak lama. Ini hanya lotre dan implikasinya adalah jika keluarga He ingin sejahtera, itu tergantung pada usahamu. He Qingwu memperhatikan ekspresi sedih putranya dan tidak dapat membantu tapi memarahinya dengan suara yang dalam. Faktanya, dia tidak menaruh harapan apapun pada kemakmuran keluarga He di kuali ini, tapi untuk berjaga-jaga, dia tidak bisa membiarkan keluarga dan keluarga bangsawan lain mengambil kuali ini, terutama keluarga Chu. Sekalipun tripod ini hanyalah tumpukan besi tua, dia harus memperjuangkannya. Dia telah bertarung dengan lelaki tua keluarga Chu sepanjang hidupnya, dan kali ini tidak terkecuali. Ya, itulah yang ayahku ajarkan padaku. He Ziqin mengangguk dengan sedih. Tuan Yan, karena kami telah memastikan bahwa tripod ini asli, bisakah kami memulai pelelangannya sekarang? Kepala pelayan yang gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik ketika dia melihat Yan Binghe memegang tripod Raja Dewa dan melihatnya tanpa henti. Sekadar pengingat. Baiklah, ini waktunya untuk memulai. Yan Binghe mengangguk dan memainkan kuali Raja Dewa di tangannya dengan penuh kasih sayang, tanpa ada niat untuk turun. Wajah kepala pelayan gemuk itu sedikit berubah, dan ekspresi jijik muncul di matanya, tapi dia masih tersenyum sabar dan berkata, kalau begitu tolong letakkan kualinya dan kembali dan duduk. Petik 2. Binghe kemudian menjawab, Tuhan datang dan segera berjalan turun. Karena Tuan Yan telah membantu kami mengidentifikasi tripod ini dan ini asli, maka semua orang dapat menawar dengan percaya diri. Kepala pelayan gemuk itu memandang orang-orang yang hadir dan berkata sambil tersenyum, tetapi sebelum menawar, harga asli ini tripod sang master meminta saya untuk memberi tahu Anda sesuatu sebelumnya. Meskipun dia tidak yakin apakah legenda tentang kuali ini benar atau salah, dia mengingatkan semua orang bahwa tidak semua orang bisa mengendalikan kuali ini membawa keberuntungan, tetapi akan membawa nasib buruk, itulah sebabnya dia memilih untuk melelang tripod ini. Semua orang yang hadir tiba-tiba tampak serius ketika mendengar ini, dan mau tidak mau mulai berbicara dengan suara rendah. Saya masih bertanya-tanya bagaimana penjual harta karun itu bersedia melelangnya. Memangnya bagaimana artefak berusia ribuan tahun seperti ini bisa dikuasai oleh orang biasa? Kata-kata Steward Sima adalah pengingat yang baik. Sejak zaman kuno, artefak memiliki pro dan kontra. Jika Anda ingin menawar, Anda harus berpikir dua kali. Pada saat ini, Chu Yunxi tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum kepada semua orang di dalam tempat, selain itu, semuanya bahkan jika kita ingin mendapatkan artefak ini, saya khawatir itu akan sedikit sulit, karena keluarga Chu kita bertekad untuk mendapatkan kuali Raja Dewa ini. Arti kata-katanya sangat jelas, dan dia jelas memberitahu semua orang bahwa keluarga Chu tertarik padanya. Dengan kuali Raja Dewa ini, jika ada yang berani menawar keluarga Chu mereka terlepas dari hidup dan mati, maka mereka melakukan sesuatu yang salah dengan keluarga Chu mereka. Semua orang di tempat tersebut langsung terdiam, membuat perhitungan akhir dalam hati mereka, mempertimbangkan pro dan kontra. Aku sudah membawakan kata-katanya. Jika kamu masih ingin ikut serta dalam penawaran kuali Raja Dewa ini, kamu bisa angkat tangan sekarang. Kepala pelayan gemuk itu berkata sambil tersenyum, karena benda suci ini berbeda dari barang lelang lainnya, format pelelangannya juga berbeda. Ada beberapa perbedaan. Saya perlu menghitung orang yang ingin berpartisipasi dalam pelelangan terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Chu Yunxi mengangkat tangannya terlebih dahulu, dan kemudian He Ziheng segera mengangkat tangannya, dan menoleh untuk melihat keluarga Chu tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan.
Semua orang di tempat tersebut melihat He dan Chu mengangkat tangan. Banyak orang yang ingin berpartisipasi dalam penawaran menggelengkan kepala tanpa daya dan menghela nafas, tidak berani bersaing dengan mereka. Jadi setelah beberapa saat, satu-satunya yang mengangkat tangan di seluruh tempat hanyalah He dan Chu. Apakah tidak ada orang lain yang ikut serta dalam penawaran ini? Kata kepala pelayan gemuk itu sambil tersenyum. Faktanya, dia sudah menduga bahwa persaingan untuk kuali Raja Dewa ini hanya akan terjadi antara beberapa keluarga dan keluarga bangsawan besar dan kecil. Karena jumlah orangnya sangat sedikit, ayo ikut bersenang-senang. Zhang Yuxi, yang duduk di belakang keluarga Chu, tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Zhang Yuxi di samping tampak tenang. Dia jelas telah mengatur agar adiknya melakukan ini. Ekspresi Chu Xilian berubah. Dia jelas tidak menyangka bahwa keluarga Zhang juga akan bersaing dengan mereka. Dia berbalik dan menatap Zhang Yuan dengan marah, dan berkata dengan suara yang dalam, "Yuan, apa maksudmu?" Baru saja berbicara dengan mereka. Orang tua itu berbicara dan tertawa, dan dia sangat tersanjung. Bagaimana dia bisa mulai bersaing dengan keluarganya dalam sekejap mata? Haha, kakak Chu, aku khawatir kamu akan kalah dari keluarga He. Jadi aku akan berjanji padamu. Karena kita akan menikah, kita akan menjadi satu keluarga di masa depan. Jadi jika keluarga kita menawar artefak ini, kami akan bersamamu. Bukankah berbeda saat menawar di rumah? Kata Zhang Yuan sambil tersenyum. Cuma bercanda, jika keluarga Zhang melihat keuntungan sebesar itu, bisakah mereka bersaing dengannya? Belum lagi apakah kuali ini sama ajaibnya dengan legenda yang dikatakan, hanya berdasarkan nilai sejarahnya saja, mungkin saja itu adalah harta karun yang tak ternilai harganya, jadi jika mendapatkannya pasti akan menghasilkan banyak uang. Chu Xilian sangat sedih dengan kata-kata Zhang Yuan sehingga dia tidak mengatakan apa-apa dan menoleh dengan wajah cemberut. Namun, Yan Binghe di samping dengan tenang berbisik kepada Chu Xilian, "Ketua Chu, Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda tidak mahir dalam Feng Shui, benda ini tidak ada gunanya. Bahkan jika diambil oleh mereka, itu akan tetap ada, tidak berdampak apapun pada keluargamu." Sungguh ancaman. Wajah Chu Xilian sedikit melembut setelah mendengar ini, dan dia berkata dengan rasa terima kasih, "Tuan Yan, terima kasih padamu kali ini. Karena kamu mengatakan ini benar, suku keluarga akan hancur, kita harus memenangkannya." Oke, sekarang tampaknya hanya 3 keluarga yang berpartisipasi dalam pelelangan adalah keluarga He, keluarga Chu, dan keluarga Zhang. Pengurus rumah tangga yang gemuk itu bercanda, mereka adalah semua terkenal di ibu kota. Jika Anda adalah keluarga besar, Anda pasti bisa mengendalikan kuali ini. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, tetapi penjual mengatakan bahwa ketika dia mendapatkan kuali Raja Dewa, dia menjualnya murni dengan kesempatan. Orang yang memberikannya mengatakan kepadanya bahwa jika dia ingin menjual kuali Raja Dewa ini, itu harus dijual kepada orang yang ditakdirkan, jadi metode pelelangan kali ini agak istimewa. Selain kuali Raja Dewa yang asli ini, kami juga menyiapkan 2 dewa palsu. Wang Zhang Sanjia sedikit terkejut ketika mendengar ini. Dia jelas sedikit terkejut. Saya harap semua orang bisa memaafkan saya. Bagaimanapun, ini adalah niat majikan. Manajer gemuk itu berkata sambil tersenyum, tetapi ada juga keuntungannya. Jika hanya satu perusahaan yang memilih tripod yang sebenarnya, maka perusahaan tersebut dapat melelangnya dengan harga tertentu, harga minimal 20 juta. Petik 2. Oke, saya setuju. Chu Xilian adalah orang pertama yang setuju, wajahnya penuh kegembiraan dan hatinya dipenuhi kegembiraan. Dengan aturan lelang seperti ini, mereka pasti bisa memilih patung itu. Jika keluarga He dan keluarga Zhang membuat pilihan yang salah untuk kuali Raja Dewa yang sebenarnya, maka mereka bisa langsung memperoleh kuali Raja Dewa dengan harga dasar 20 juta. Ekspresi saudara laki-laki Zhang Yuxi dan Zhang Yuan tiba-tiba berubah, dan mereka sepertinya menyadari bahwa Zhang Yuxi memang memiliki pemahaman tentang barang antik, tetapi levelnya jelas tidak sebaik Master Yan, dan yang lebih penting, Zhang Yuxi tidak memiliki pemahaman tentang barang antik. God King Tripod sama sekali, apalagi mencampurkan 2 yang palsu, meskipun Anda memberinya yang asli, dia tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu.
Ekspresi kedua bersaudara He Ziqin dan He Ziheng juga berubah. He Ziqin bertepuk tangan dan berkata dengan wajah pucat, "Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir sekarang." Bab 479 rahasianya tidak boleh diungkapkan, halaman setengah. He Ziqin telah berpikir sebelum dia kembali bahwa artefak ini pasti tidak akan mudah diperoleh, tetapi dia tidak menyangka bahwa aturan penawaran akan begitu sulit. Jika Yan Binghe diminta untuk memeriksa keluarga He sesuai rencananya, maka mereka pasti bisa memilih kuali Raja Dewa yang asli. Tapi sekarang Yan Binghe telah direnggut oleh keluarga Chu, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat keluarga Chu membawa untuk memilih kuali Raja Dewa yang asli dengan penuh keyakinan. Keluarga He hanya bisa mengandalkan tebakan. Yang mengerikan adalah jika tebakannya salah, maka keluarga He bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penawaran. He Ziheng juga berkeringat cemas, menatap kuali Raja Dewa di atas panggung tanpa berkedip, berusaha keras mengingat setiap detailnya. Oh, aku benar-benar tidak menyangka penjual ini benar-benar membuat aturan penawaran yang aneh. Tinggi, sangat tinggi. Kali ini, Yan Binghe tertawa bangga, sengaja menaikkan volumenya, jelas karena dia ingin biarkan orang-orang dari keluarga He juga mendengar apa yang dia katakan. Ini adalah cara terbaik. Menjual kepada orang yang ditakdirkan membutuhkan seseorang yang mengetahui barangnya. Ketua Chu, saya tidak tahu apakah dua perusahaan lainnya dapat menebak yang mana. Itu adalah kuali Raja Dewa yang asli, tapi saya jamin bahwa saya pasti bisa membantu keluarga Chu memilihnya. Chu Xilian dan lelaki tua dari keluarga Chu memutar mata ketika mereka tertawa. Keluarga mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Xilian, kembalilah. Setelah itu, saya harus berterima kasih kepada Tuan Yan." Itu wajar. Chu Xilian juga mengangguk dan tersenyum, dan melirik He Ziqin di sebelah kiri, ekspresinya penuh kebanggaan. He Ziqin sangat marah ketika melihat ini, wajahnya berubah menjadi hijau, tetapi dia tidak bisa menahan nafas dan berbisik kepada ayahnya, "Ayah, kami benar-benar melakukan kesalahan kali ini." Meskipun kata-katanya tidak masuk akal, tidak keras, tapi kata-kata itu jelas dimaksudkan untuk menuduh ayahnya. Jika Yan Binghe masih bersama mereka sekarang, maka keluarga mereka akan 100% memilih Zending. He Qingwu mengabaikan putranya, menoleh ke Lin Yu dan bertanya, "Tuan He, apakah Anda ingin naik dan melihat tripod asli ini sekarang? Agar Anda lebih percaya diri saat memilih." Petik 2. Lin Yu menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Saya tidak perlu melihat. Saya benar-benar yakin bahwa saya dapat memilih tripod yang sebenarnya." Lin Yu memiliki kepribadian yang rendah hati, dan biasanya menyisakan ruang untuk perkataan dan perbuatan, tapi dia merasa hal-hal sepele seperti membedakan yang benar dari yang salah itu terlalu berlebihan. Tidak bisa lebih sederhana, jadi tidak perlu bersikap rendah hati juga bisa memberi ketenangan pada Tuan He. Tapi He Ziqin di samping hampir mengeluarkan seteguk darah ketika dia mendengar kata-kata ini, dan hidungnya berkerut karena marah. Dia telah melihat orang yang bisa menyombongkan diri, tapi dia belum pernah melihat orang yang bisa menyombongkan diri seperti ini. He Jiarong ini, terakhir kali dia baru saja mengidentifikasi lukisan palsu dari dinasti Song. Sekarang dia berani menyombongkan diri kepada Haikou, mengklaim bahwa dia dapat mengidentifikasi artefak dari zaman kebudayaan Yang Xiao. He Ziheng di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan berkata, "Tuan He, saya pikir anak muda harus rendah hati ketika melakukan sesuatu. Anda belum pernah melihat kuali Raja Dewa ini sebelumnya, dan kamu belum pernah naik untuk melihatnya. Bagaimana kamu bisa melakukannya dengan mudah? Bagaimana kamu bisa tahu apakah itu benar atau salah?" Karena Lin Yu memberi pelajaran kepada orang Jepang dan membuat putranya merasa tidak enak padanya, He Ziheng selalu memiliki kesan yang baik terhadap Lin Yu, tetapi tidak peduli seberapa bagus kesan itu, dia benar-benar tidak setuju dengan itu. Lagi pula, apa yang disebut kepastian penuh Lin Yu terlalu dilebih-lebihkan. "Oke, diamlah." He Qingwu memarahi kedua putranya. Meskipun dia ingin mempercayai Lin Yu, dia masih khawatir akan terjadi kesalahan. Jika kuali Raja Ilahi ini benar-benar jatuh ke tangan keluarga Chu, itu akan menambah sakit hati dia tanpa alasan.
Diperkirakan dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang sampai kematiannya. Pada saat ini, kepala pelayan gemuk yang berdiri di atas panggung mengatakan sesuatu kepada beberapa bawahannya, dan kemudian seorang pria kekar berbaju hitam memindahkan kuali Raja Dewa yang asli ke bawah. Kemudian beberapa pria memindahkan 3 meja lagi dan menutupinya dengan kain merah. Setelah beberapa saat, 3 wanita etiket berbaju congsam merah datang dari belakang panggung. Mereka semua memegang nampan yang dilapisi kain merah di tangan mereka bertiga meletakkan nampan di tangan mereka di atas meja secara bergantian kain merah menutupinya. Apa yang saya lihat di 3 nampan adalah 3 kuali Raja Dewa yang dibuat dengan indah. Tinggi, dimensi, warna dan penampilannya hampir persis sama. Hanya dengan melihatnya, Anda tidak bisa membedakan yang mana. Meskipun detailnya sedikit berbeda, tidak ada yang tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Lagi pula, mereka bahkan tidak mengetahui seperti apa kuali Raja Ilahi yang asli hanya terasa mataku silau. Oh, kelihatannya mirip sekali. Bagaimana kamu bisa membedakannya? Ya, menurutku, itu hanya tebakan, tergantung pada keberuntungan. Bahkan jika saya diizinkan untuk berpartisipasi, saya khawatir saya tidak akan dapat memilih. Sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton, 3 kuali Raja Dewa, 3 keluarga besar bersaing untuk itu. Membuka mata. Tidak ada yang perlu diperjuangkan, Tuan Yan untuk membantu keluarga Chu, saya kira itu pasti keluarga Chu. Semua orang membicarakannya, beberapa dari mereka hanya menonton kegembiraan, dan mereka tidak melakukannya, toh tidak ikut serta dalam penawaran. Pada saat ini, kepala pelayan gemuk di atas panggung tersenyum kepada semua penonton. Sekarang 3 kuali Raja Dewa sudah siap. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda perlu menilai sendiri apakah Anda dapat memilih yang benar. Ding, ini adalah sebuah kesempatan. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan wanita Congsam di samping segera datang dan meletakkan 3 nomor seri dari kiri ke kanan pada 3 meja. Sejujurnya, saya sebenarnya tidak tahu yang mana dari ketiga tripod itu asli dan mana yang palsu. Anda tidak perlu menafsirkan mata saya, itu tidak masuk akal. Tersenyumlah, saya akan memberikan yang berikutnya. Masing-masing dari 3 keluarga akan diberikan kartu kertas. Setiap orang tinggal menuliskan nomor seri dari apa yang mereka anggap sebagai tripod sebenarnya di atas kertas. Saya akan mengumumkan jawabannya di momen. Begitu dia selesai berbicara, seorang wanita berbaju congsam segera berjalan mendekat dan memberikan kartu itu kepada masing-masing dari 3 keluarga. Saya membeli sebuah kartu dan pena tanda tangan. 3 kata, dia, Chu, dan Zhang, sudah tertulis di kartu kertas. Steward Sima, setidaknya mari kita naik dan melihat sebelum membuat pilihan. Chu Yunxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata, tentu saja. Kepala pelayan yang gemuk itu tersenyum dan berkata, tetapi tidak apa-apa jika semua orang datang dan menonton, tetapi setiap keluarga hanya dapat mengirim 1 orang, dan kali ini mereka hanya dapat menonton, tidak menggunakan tangan. Tanda seru. Yunxi setuju dengan suara, dia segera berkata dengan hormat kepada Yan Binghe, Tuan Yan, tolong. Yan Binghe mengangguk, lalu berjalan menuju panggung dengan kepala terangkat tinggi. Yuxi, pergi. Zhang Yuan tidak sabar untuk berteriak kepada saudaranya ketika dia melihat ini. Zhang Yuxi segera berdiri dan mengikutinya ke atas panggung. Tuan He, Anda harus naik dan melihat juga. Tidak perlu, aku sudah melihat apakah itu benar atau salah. Lin Yu berkata dengan tenang, matanya melirik ketiga tripod Raja Dewa di atas meja, dan kemudian dia membuat keputusan di dalam hatinya. Bahkan seorang ahli seperti Tuan Yan harus naik untuk memeriksanya. Dan kamu sebenarnya. Lupakan saja, jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. He Ziqin sangat marah sehingga Lin Yu tidak bisa berkata-kata, dan hanya bersiap untuk naik sendiri. Bab 479 rahasianya tidak boleh diungkapkan, halaman 2/2. Saudaraku, kenapa aku tidak pergi? He Ziheng tiba-tiba meraih kakak tertuanya dan berkata dengan penuh semangat, aku baru saja menghafal dengan cermat ciri-ciri kuali Raja Dewa yang asli, jadi aku seharusnya bisa melihat perbedaan di antara mereka. Oh, He Ziqin segera mengangguk, baiklah,
Kalau begitu naiklah, saudara ketiga, ingatlah untuk berhati-hati. Jangan khawatir. He Ziheng mengangguk dengan percaya diri, lalu berjalan cepat ke atas panggung. He Zikin berkeringat banyak dan menjulurkan lehernya untuk melihat adiknya, berharap dia bisa naik dan memeriksanya sendiri. Tuan He, pernahkah Anda mengetahui tentang kuali Raja Dewa ini sebelumnya? Melihat kepercayaan diri Lin Yu, He Qingwu mau tidak mau bertanya dengan suara rendah. Yah, biarlah. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, tapi jangan berharap terlalu tinggi untuk itu. Anggap saja itu sebagai koleksi yang layak untuk dikoleksi. Menggunakan dan memuja kuali Raja Dewa, tetapi tidak ada cara untuk mengetahui apakah kuali Raja Dewa itu istimewa. Nenek moyangnya lebih cenderung percaya bahwa kuali Raja Dewa mungkin memiliki efek tertentu dalam mengusir roh jahat dan mengumpulkan berkah, tetapi ini jelas tidak ajaib seperti yang dikatakan legenda. Apa yang disebut kemampuan untuk mengubah nasib sebuah keluarga hanyalah legenda yang didewakan. Ya, He Qingwu mengangguk dan menghela nafas lega ketika Lin Yu mengatakan ini sebenarnya, dia tidak peduli apakah kuali itu memiliki sesuatu yang istimewa atau tidak, selama itu tidak jatuh ke tangan yang lama, rubah dari keluarga Chu. Beberapa saat kemudian, 3 orang yang naik ke panggung untuk memeriksa turun. Ziheng, bagaimana denganmu? Bisakah kamu membedakan mana yang benar dan mana yang salah? He Zikin buru-buru bertanya pada saudara ketiganya. Ini, He Ziheng menggaruk kepalanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, mereka jelas sudah siap untuk itu, dan yang mereka buat sangat mirip, jadi, sulit membedakannya. Wajah He Zikin menjadi gelap saat mendengar ini, menghela nafas dalam-dalam, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Keluarga Zhang tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Zhang Yuxi tampak bingung setelah dia turun dari panggung. Dia mengutuk dengan marah, apa-apaan ini, apa yang dia lakukan terlalu mirip. Tapi Yan Binghe adalah satu-satunya yang penuh wajahnya sombong, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menepuk dadanya ke arah Chu Xilian dan Tuan Chu dan berkata, orang tua, Ketua Chu, jangan khawatir, saya sudah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Di sana sama sekali tidak ada masalah. Haha, bagus. Hati Chu Xilian yang khawatir tiba-tiba menjadi rileks. Awalnya, dia khawatir bahwa 3 tripod Raja Dewa terlalu mirip, dan Yan Binghe tidak yakin untuk membedakannya. Dia tidak mengharapkannya menjadi sangat percaya diri. Sorakan dari keluarga Chu sangat kontras dengan kekesalan keluarga He dan Zhang. Ini, berikan aku pena dan kertas. Yan Binghe segera meminta pena dan kertas itu. Saudara Zhang Yuan dan Zhang Yuxi di belakang melihat ini dan segera menjulurkan leher mereka untuk melihat apa yang ditulis Yan Binghe, tetapi saat ini Chu Yunxi sudah berdiri, menghalangi mata saudara Zhang, dan berkata sambil tersenyum, apa yang kalian berdua lihat? Apa, orang-orang dari keluarga Zhang tidak boleh melakukan hal-hal licik seperti plagiarisme, kan? Ekspresi kedua saudara laki-laki Zhang Yuan berubah, dan kemudian Zhang Yuan mendorong pena dan kertas ke sana Zhang Yuxi dan berkata dengan suara yang dalam, kakak kedua, jangan khawatir. Ya, pilih saja berdasarkan intuisimu. Zhang Yuxi mengangguk, lalu menundukkan kepalanya untuk menutupinya dengan tangannya, menulis nomor dengan sangat sembunyi-sembunyi, lalu lipat kartu kertas tersebut. Ayah, bagaimana kalau aku menulisnya? He Zikin dari keluarga He berkata kepada ayahnya dengan pena dan kertas di tangannya. Menurut intuisinya, angka 3 paling kanan kemungkinan besar benar. Anda di sini untuk menulis, jadi mengapa Anda ingin Tuan He mengikuti Anda? He Qingwu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, berikan Tuan He pena dan kertas. Paru-paru He Zikin hampir meledak entah apakah ayahnya gila. Wah, ternyata dia begitu percaya pada anak muda ini. Namun, dia tidak berani membantah perkataan ayahnya, jadi dia harus menyerahkan pena dan kertas ke tangan Lin Yu dengan wajah pucat, dan berkata dengan dingin, nak, coba tebak. Mari kita lihat apakah kamu bisa beruntung kali ini. Lin Yu juga berkata mengabaikannya, dia mengambil pena dan kertas dan berkata kepada He Qingwu, terima kasih, Tuan He, karena mempercayai saya. Sejujurnya, dia sedikit bingung di dalam hatinya. Dia tidak melakukannya mengerti mengapa He Qingwu sangat mempercayainya. Sejak dia memasuki pintu hingga sekarang, dia selalu memberinya kepercayaan yang besar,
yang membuatnya merasa sangat bersyukur dan terharu keluarganya memenangkan kuali Raja Dewa kali ini. Kemudian dia berbalik dan segera menuliskan pilihan yang telah dia buat di dalam hatinya pada kartu kertas dengan pena. Hei, mari kita lihat nomor apa yang kamu tulis. He Ziqin menjulurkan lehernya dan melirik ke sini, mengerutkan kening dan memanggil Lin Yu. Ya, Tuan He, nomor berapa yang Anda pilih? He Ziheng juga bertanya dengan cemas. Rahasianya tidak boleh bocor. Lin Yu menyipitkan matanya dan tersenyum, lalu menyerahkan kartu kertas terlipat itu kepada wanita Chong Sam di sampingnya. Bab 480 pilihan yang sangat tidak terduga. He Ziqin dan He Ziheng menoleh untuk saling memandang. He Ziqin mendengus dingin dan mencibir, misterius. Dia tidak menanyakan secara detail yang mana yang dipilih Lin Yu, itu semua tidak masuk akal. Dia hanya bisa bergantung pada keberuntungan. He Qingwu terlihat tenang, tapi dia masih merasa gelisah, khawatir dan kesal pada saat yang bersamaan. Dia tahu bahwa bahkan jika Lin Yu benar-benar memilih kuali Raja Dewa yang asli, keluarga He pasti harus bersaing dengan keluarga Chu. Ini pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau mungkin. Keluarga Chu akan sedikit lebih unggul. Bagaimanapun, keluarga Chu memiliki Chu Yunxi, yang terlibat dalam bisnis saja, mungkin lebih kuat daripada keluarga He. Oke, sekarang pilihan keluarga He, keluarga Chu, dan keluarga Zhang semuanya ada di tanganku. Kepala pelayan gemuk itu menjabat kartu kertas di tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku akan membuat pilihan di depan dari semuanya. Pilihan ketiga keluarga akan diumumkan satu per satu. Akhirnya, mereka akan mengungkapkan yang mana yang merupakan Raja Dewa Kuali yang sebenarnya. Tiba-tiba terjadi keributan di antara orang-orang yang hadir, dan mereka semua bersemangat, untuk mengetahui tiga patung di atas panggung. Kuali Raja Ilahi yang mana yang asli? Pada saat yang sama, saya ingin tahu keluarga siapa yang akan menjadi Kuali Raja Ilahi yang sebenarnya. Yang pertama adalah keluarga Zhang. Kepala pelayan gemuk itu tersenyum dan melipat tangannya, berkata, keluarga Zhang memilih. No, 2. Zhang Yuan dan Zhang Yuxi saling memandang dengan wajah serius, tidak satupun dari mereka mengucapkan sepatah kata, sementara Zhang Yihong dan beberapa orang lainnya di samping dia sangat gugup, mendengarkan baik-baik pilihan keluarga Chu, berharap keluarganya akan membuat pilihan yang sama seperti keluarga Chu. Langkah selanjutnya adalah pilihan keluarga Chu. Keluarga Chu memilih. No, 3. Begitu kepala pelayan gemuk mengatakan ini, seluruh tempat tiba-tiba menjadi gelisah dan berdiskusi. Oh, itu memang nomor 3, saya katakan saja no. 3. Saya juga melihatnya dari awal, nomor 3 adalah yang asli. Sekarang keluarga Zhang telah mengundurkan diri dari kompetisi, mari kita lihat siapa yang dipilih keluarga He. Yang mana, jika bukan nomor 3, maka kuali Raja Ilahi ini milik keluarga Chu. Lagi pula mereka tidak berpartisipasi dalam penawaran, jadi mereka tidak merasakan beban apapun saat berbicara. Melihat keluarga Zhang, ekspresi semua anggota keluarga Zhang termasuk Zhang Yuan tidak bisa tidak berubah. Mereka menundukkan kepala dan menghela nafas tanpa daya, mengetahui bahwa keluarga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menawar. Ketika He Ziqin mendengar hasil pilihan keluarga Chu, dia tiba-tiba melompat, bertepuk tangan dengan penuh semangat, dan bergumam, tentu saja. Intuisi saya benar, saya hanya akan mengatakan no. 3. Nomor 3 adalah yang asli, dan saya tidak menyangka tebakannya benar. Tidak, dia langsung menolak ide ini di dalam hatinya, bukan karena menebak-nebak, tapi karena kekuatannya. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki bakat di bidang ini. Tuan He, menurut Anda nomor berapa? Apakah itu juga nomor 3? He Ziheng bertanya pada Lin Yu dengan tidak sabar. Lin Yu tersenyum padanya dan He Ziqin, lalu menatap Yan Binghe yang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan bangga di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, apa yang saya buat pasti merupakan pilihan yang tepat. Ziheng dan He Ziqin mendengar ini. Begitu lampu menyala, He Ziqin buru-buru bertanya, maksudmu, kamu juga memilih no. 3. Oh, bagus sekali. Bocah kecil ini, Lin Yu. Berikutnya adalah hasil pilihan keluarga He.
Sebelum Lin Yu bisa mengatakan apapun, kepala pelayan gemuk itu sudah menyebarkan kartu kertas yang baru saja diserahkan Lin Yu sambil tersenyum. Wajah kepala pelayan dipenuhi tawa. Senyumannya tiba-tiba membeku, lalu berubah menjadi wajah penuh keraguan. Dia menoleh dan melihat ke kursi tempat keluarga He duduk dengan heran. Oh, kamu harus segera memberitahuku nomor berapa yang tertulis di kertas. He Zikin sangat cemas hingga dia berkeringat banyak dan berteriak kepada kepala pelayan gemuk itu dengan marah. Semua orang yang duduk di sana juga menegakkan leher dan menahan nafas, semuanya sangat penasaran dengan pilihan keluarga He. Apa yang akhirnya dipilih oleh keluarga He adalah... Kepala pelayan gemuk itu mengerutkan kening dan tersenyum tak berdaya, pantang. Petik 2 tanda seru. Kedua kata-katanya seperti guntur yang teredam, menyebabkan seluruh tempat yang awalnya sunyi tiba-tiba berteriak karena terkejut. Semua orang melihat ke kursi tempat keluarga He duduk dengan kaget, dengan wajah bingung di wajah mereka. Apakah kamu bersenang-senang? Atau apakah Anda merasakan tekanan dari keluarga Chu? Dia sebenarnya menyerah atas inisiatifnya sendiri. Saat ini, He Zikin dan He Ziheng tampak bingung setelah mendengar ini, mengira mereka salah dengar. Keluarga Chu terkejut ketika mereka mendengar pilihan keluarga He, dan kemudian semua orang termasuk Tuan Chu tiba-tiba tertawa. Tanggal berapa yang baru saja, kamu katakan? He Zikin bertanya pada kepala pelayan gemuk itu dengan keringat dingin, diam-diam berdoa di dalam hatinya, berharap ada yang tidak beres dengan telinganya. Direktur He, ini bukan nomornya, ini abstain. Kepala pelayan gemuk itu mundur 2 langkah dengan cepat dan menyerahkan kartu kertas di tangannya kepada He Zikin. Ketika He Zikin melihat kata, abstain, di kartu itu, kakinya melunak dan dia tersandung ke kursi. He Ziheng segera mengambil kartu kertas dari tangan kakak laki-lakinya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia segera berteriak kepada Lin Yu, He Jiarong, apa maksudmu? Saat ini, kemarahan di hatinya tiba-tiba meledak, walaupun kamu hanya menulis A sekalipun dia memilih nomor seri yang salah, keluarga He tidak akan terlalu keras padanya, tapi apa yang dia maksud dengan menulis kata, abstain? Apakah dia bercanda dengan keluarga He? Sialan, bajingan. Ternyata kamu sengaja datang untuk membalas dendam pada keluarga He kita. He Zikin sudah sadar saat ini, tiba-tiba berdiri, meraih ke belakang punggung ayahnya dengan tangannya, merobek kerah baju Lin Yu, dan mengangkat tinjunya untuk memukul wajah Lin Yu. Dia baru saja mengatakan bahwa putra, putrinya, dan saudara perempuannya semuanya pernah mengucapkan kata-kata sarkastik dan kejam kepada Lin Yu sebelumnya. Sudah terlambat bagi anak laki-laki ini untuk membenci keluarga He mereka. Bagaimana dia bisa mencoba yang terbaik untuk membantu keluarga He mereka? Berhenti. He Qingwu memarahinya dengan suara yang dalam dan berkata dengan dingin, aku belum mati. He Qingwu menoleh dan menatap Lin Yu, dengan sepasang mata keruh yang dipenuhi dengan kesedihan dan sedikit kesedihan. Dia berbisik dengan suara yang berubah-ubah, Tuan He, saya tahu Anda memiliki banyak masalah dengan He kami keluarga di masa lalu. Aku pikir kamu telah memaafkan kami. Saat dia berbicara, raut wajahnya tiba-tiba meredup, seolah-olah dia tiba-tiba menua bertahun-tahun, akhirnya agak sesuai dengan usianya yang sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. He Qingwu mengangguk, lalu perlahan berdiri dengan tongkatnya, berbalik dan berjalan keluar. Dia tidak bisa menahan perasaan sedih yang tak ada habisnya di dalam hatinya, bukan karena dia tidak mengambil foto kuali Raja Dewa yang dia rindukan, tetapi karena dia tahu saat ini bahwa sebenarnya Lin Yu tidak pernah memaafkan mereka. Faktanya, alasan utama mengapa dia membawa Lin Yu ke sini dan sangat percaya pada Lin Yu adalah untuk menunjukkan dukungannya kepada Lin Yu, untuk membuat Lin Yu berhenti membenci keluarga He, dan untuk memastikan bahwa suatu hari dia mengetahuinya. He Jiarong adalah mereka. Darah keluarga dapat membuat cucu ini, yang sangat berhutang budi padanya, tidak terlalu membenci kakeknya yang diliputi rasa bersalah. Namun, sekarang tampaknya kebencian Lin Yu terhadap keluarga He jauh lebih besar. Lebih dalam dari yang dia bayangkan. Ternyata Anda pergi ke rumah He untuk menjadi agen yang menyamar. Hahaha, terima kasih telah memberi kami kuali Raja Dewa ini. Kesempatan itu, tentu saja,
dia harus mengejek Lin Yu dan keluarga He dengan keras. Ini adalah konsekuensi dari keluarga He yang tidak memilihnya. Tuan He, harap tunggu. Lin Yu segera berdiri, mengerutkan kening dan berkata kepada He Qingwu, Tuan He, apakah Anda juga berpikir bahwa saya, He Jiarong, melakukan ini dengan sengaja? Untuk membalas keluarga He, lalu kamu memikirkanku, He Jiarong. Itu terlalu pelit. Lin Yu menepuk dadanya, membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, aku, He Jiarong, bukanlah orang yang sukses dan terkenal, tapi aku juga orang yang jujur. Bahkan jika saya memiliki dendam, saya akan membalas secara langsung dan tidak akan pernah menggunakan metode ini. Sungguh cara yang tercela. Oke, He Jiarong, kamu tidak perlu sok lagi. Apakah kamu mengatakan bahwa abstain adalah untuk kita sendiri baik? He Ziqin mendengus, menatap Lin Yu dengan kebencian, dan kemudian mendukungnya. Sang ayah berjalan keluar tempat tersebut. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak perlu tinggal di sini. Aku, Lin Yu terdiam sesaat karena pertanyaannya. Dia menatap kepala pelayan gemuk itu dengan wajah tenang dan dipenuhi keraguan. Tuan He, harap tunggu, harap tunggu. Kepala pelayan yang gemuk itu dengan cepat memanggil He Qingwu dan berkata sambil tersenyum, Tuan He, tolong jangan segera pergi. Saya bisa memberi Anda kesempatan lagi. Kami bisa satukan ketiga tripod. Perintah telah diganggu, biarkan Anda memilih lagi. Beri mereka kesempatan lagi. Bagaimana ini bisa dilakukan? Chu Xilian di samping segera berdiri dan berkata dengan dingin, mereka semua menyerah. Mengapa memberi mereka kesempatan lagi? Haha, Ketua Chu, jangan marah. Menurut penjual, tidak ada yang namanya abstain. Setidaknya seseorang harus memilih. Selain itu, opsi abstain ini sepertinya tidak ada gunanya sama sekali. Itu berarti keluarga. Kepala pelayan gemuk itu melirik ke arah Lin Yu di samping sambil tersenyum. Saat ini dia tahu bahwa meskipun nama keluarga He Jiarong juga He, dia sepertinya bukan berasal dari keluarga He. Ya, He Ziqin tampak sangat gembira saat mendengar ini. Dia segera menoleh dan tersenyum pada kepala pelayan gemuk itu. Kami tidak pernah berpikir untuk abstain dalam pemungutan suara. Anak itulah yang membuat keputusannya sendiri. Lalu saya akan mengirim seseorang untuk mengambil alih tripod. Saya akan membawanya ke belakang panggung dan mengaturnya ulang, sehingga Anda dapat memilih lagi. Kata kepala pelayan gemuk itu sambil tersenyum gembira. Oke, terima kasih, Butler Sima. He Ziqin segera mengangguk gembira dan berkata. Pelayan Sima, Chu Xilian langsung cemas. Dia tidak ingin melihat bebek yang didapatnya terbang begitu saja. Karena keluarga mereka sudah bisa membelinya dengan harga terendah, mengapa mengambil risiko menawar dengan keluarga He? Tidak apa-apa, Ketua Chu, biarkan saja mereka memilih. Bagaimanapun, peluang mereka untuk tidak terpilih 2 kali lebih besar daripada terpilih. Apa yang kamu katakan salah? Lin Yu menoleh dan menatap Yan Binghe, lalu berkata dengan tegas, harus dikatakan bahwa jika kita benar-benar harus memilih, peluang kita untuk memilih produk asli adalah 0. Petik 2. Yan Binghe segera berkata, dia mengangkat kepalanya dan tertawa keras dan berkata, oh, nak, ternyata kamu mengetahui kekuatanmu sendiri dengan cukup baik, dan kamu memang cukup sadar diri. Semua orang di tempat tersebut tak kuasa menahan tawa ketika mendengar hal tersebut. Tak disangka, bagaimana bisa ada orang yang begitu lancang memilih 1 dari 3, dan merasa peluangnya untuk terpilih adalah 0. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Lin Yu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan percaya diri, karena ketiga tripod yang dipajang di atas panggung semuanya palsu.